Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis, maksud saya 16 September 2021. Dan pemirsa, kami akan membahas tentang kepedulian pemuda terhadap lansia. Saya akan mencoba untuk memaparkan data statistik begitu yang kami ambil bahwa tahun 2020 10% penduduk Indonesia berubah menjadi 60 tahun ke atas dan akan bertambah menjadi 13% di tahun 2030. Nah, kemudian untuk tahun 2050 sendiri, kurang lebih 21,1% atau sekitar 1 dari 5 orang penduduk Indonesia akan memasuki lanjut usia. Nah, mengantisipasi hal tersebut, pemerintah kemudian memiliki strategi nasional yang dinamakan dengan adalah Nasional Kelanjut Usiaan 2018 hingga 2025 dengan visi menjadikan lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat. Ini kemudian kami sadur begitu dari apa yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang kemudian mengatakan bahwa lansia merupakan kelompok yang rentan dalam siklus kehidupan yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan, yang harus diperhatikan seperti terkait guncangan ekonomi, kemudian juga bencana alam, isu kesehatan dan disabilitas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian sinergitas antara pusat dan kemudian Komda lansia yang berada di Sulawesi Tengah ini kemudian bisa memiliki satu kepaduan begitu? Apakah kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memberikan prioritas kepada lansia-lansia, dan bagaimanakah kita sebagai warga, khususnya juga pemuda begitu, untuk tetap menjaga lansia tersebut untuk tetap happy dan memiliki long life begitu, sehingga kemudian mereka tetap mau untuk berjuang dan bertahan dalam kehidupan mereka dengan kebahagiaan. Nah, kami akan membahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir bersama kami, yang sudah bergabung. Yang pertama adalah Pemuda Peduli Lansia Sulawesi Tengah, Ibu Fitri Kennedy Mastura, SOS MM. Selamat malam, Ibu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Baik. Ibu Fit, ada nggak sapaan khusus ketika kita mengatakan lansia begitu? Biasanya Kak Fitri kan aktivisnya gitu ya. Ibu Fitri aktif banget gitu di lansia. Ada? Biasanya gimana? Salam sehat, salam lansia. Salam sehat, salam lansia tangguh. Salam lansia tangguh juga. Baik. Dan juga pemirsa, kami juga nanti akan membuka line telepon kepada Anda untuk yang mau berinteraksi bersama kami di line telepon 0451 452 414 begitu. Ya, sekali lagi pemirsa, kami pun juga akan sudah hadir begitu juga tamu saya yang kedua ya tentang kepedulian pemuda terhadap lansia, yaitu Kepala Sekretariat Komda Lansia dan Ketua Yayasan Al-Kausar juga Pak Sabrin Oladongi SAG MHMM. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Sabrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Kalau bicara masalah lansia harus sehat. Harus lansia. Ibu Fitri, Pak Sabrin, kita sudah tahu begitu rekam jejaknya ini memang sangat begitu peduli terhadap lansia begitu ya. Baik, saya ke Pak Sabrin dulu begitu. Pak Sabrin, kalau kita bicara tentang lansia, tadi saya sudah memaparkan data Pak, bahwa di tahun 2050 diprediksikan ada 21,1% atau sekitar 1 dari 5 orang penduduk Indonesia akan memasuki lanjut usia. Bapak melihat data-data ini begitu, apakah memang rentan usia, range usia lansia ini begitu rentan Pak untuk Indonesia? Ya, kalau bicara masalah data lansia itu memang itu keberadaan kita sekarang ini. Jadi kalau ada perkumpulan, ada 5 orang pasti di situ ada 1 lansia. Ada 1 lansia. Jadi begitu banyaknya itu data lansia ini sehingga itu kepedulian pemuda itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada lansia. Seandainya kalau hanya itu 1:3 itu barangkali itu lansia yang masih produktif itu bisa saling mensupport. Tapi ini kalau sudah 1:5 itu agak kerepotan sesama lansia untuk saling mensupport. Jadi dibutuhkan juga pemuda-pemuda yang ada ini untuk lebih peduli kepada lansia. Oke, kalau kita bicara pemuda peduli terhadap lansia ini artinya ada lembaga resmi ya, ada institusi resmi. Kalau institusinya tidak ada. Oke. Hanya ini jadi kalau bicara pemuda peduli lansia ini kita hanya itu memang inisiatif. Inisiatif. Ya, inisiatif dari hati. Nah, seperti Ibu Fitri kalau bicara masalah aktivitasnya luar biasa. Pagi, siang, malam tidurnya larut malam. Tapi karena ada hatinya beliau juga itu ngurus lansia di Al-Kausar. Beliau juga adalah itu ketua 2 di Yayasan Al-Kausar. Jadi beliau itu walaupun sibuk tetap ada kepedulian kepada lansia di Al-Kausar. Oke, Pak Sabrin sebagai Kepala Sekretariat Komda Lansia, artinya Komda ini komisi daerah begitu Pak. Artinya setiap daerah di Indonesia memang memiliki komisi daerahnya Komda Lansia. Jadi itu diatur oleh Permendagri 60 2008 bahwa kalau di provinsi itu wakil gubernur ketuanya, kalau di kabupaten kota wakil wali kota dan wakil bupati itu adalah ketua Komda Lansia.
Gitu. Di setiap provinsi ada, di setiap provinsi, kota kabupaten juga ada. Ini se-Indonesia semua ada. Oke. Jadi itu masuk pun ke pengurusan itu diatur oleh Permendagri. Jadi ada perwakilan OPD. Jadi di situ ada 13 OPD. Yang terkait. OPD terkait, termasuk dinas sosial leading sektornya, ada dinas kesehatan, ada PU, ada pariwisata. Pemberdayaan. Apa sih tugas mereka, tusi mereka? Seperti kalau PU ini tusi mereka itu bagaimana setiap merancang bangunan publik, mereka memperhatikan kebutuhan lansia. Harus memperhatikan ada jalan kursi roda, jalan kemudian khusus, WC-nya ramah lansia. Itulah tusi dinas PU ini menjadi pengurus Komda Lansia. Ada 13 tadi leading sektor, sektoral atau OPD yang kemudian ini memiliki sinergitas. Iya, seperti pariwisata, lansianya kan butuh rekreasi. Jadi kalau dinas pariwisata ini minimal memberikan itu kemudahan. Kalau lansia masuk, minimal ada pemotongan tiketnya. Baik. Pariwisata menyampaikan kepada itu pengelola wisata agar supaya itu memperhatikan itu aksesibilitas lansia, ramah lansia, WC ramah lansia, ada pemegang, kalau ada seperti itulah konsepnya. Nanti, kalau kami ini perwakilan. Jadi selain 13 OPD ada perwakilan unsur masyarakat. Ada itu perwakilan dari dunia usaha. Kemudian ada LSM. Jadi kebetulan di Sulawesi Tengah ini kita di Palu ini hanya satu Pati Jopo, maka kami dari Ibu Fitri masuk pengurus Komda Lansia. Nanti saya akan mencoba begitu Pak untuk kemudian mengelaborasi hal ini ke Pak Sabrin apa yang kemudian menjadi kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Komda Lansia, karena kami juga mendapatkan informasi bahwa minggu lalu sempat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Adus Mamun Amir begitu. Apa yang kemudian dibahas tentang kepedulian tentang lansia. Saya ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, populasi lansia sudah mencapai 26,82 juta lansia, atau kalau kita memberikan persentasenya 9,92%. Tadi saya pun juga sudah paparkan data begitu Bu, 2010, 2030, 2050. Lansia 1:5. Ibu Fitri melihatnya apa begitu? Iya, artinya kita harus semua ya tanpa terkecuali untuk kita bisa bersinergi bagaimana kita bisa peduli dengan lansia, karena kita akan menuju lansia. OTW nih ya. Bu Fitri, Pak Sabrin, saya, Julius ya, itu akan on the way lansia. Itu. Sedikit lagi kita sudah menuju di lansia itu kan usia 60 tahun ya. Jadi lansia ini di range 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun ke atas gitu ya. Nggak mungkin dong kita nggak lewat ke situ gitu ya. Kita akan menuju, bahasa ininya OTW. On the way. Jadi apalagi saya juga punya, alhamdulillah masih ada satu orang tua, mama gitu, yang kebetulan saya juga urus di rumah, dengan alhamdulillah beliau juga, saya diberikan kepercayaan, maksudnya diberikan kepercayaan sama Allah, diberikan kesempatan untuk merawat orang tua. Ini saya bahagia banget hidup saat ini gitu. Nah, olehnya ya saya juga punya anak, dan saya ingin saya juga diurusnya nanti sama begitu anak ya. Saya Kak Fitri, saya mengurus orang tua saya gitu dengan baik, dan mudah-mudahan harapannya ya kembali juga saya diurus dengan baik oleh anak saya. Jadi makanya selama ini senang terlibat, saya melihat sahabat saya Pak Sabrin Oladongi yang dari beliau bangun tidur yang diurus adalah lansia, orang-orang tua kita, sampai saya lihat saksinya sendiri di situ, makanya saya langsung wah, saya akan nyaman jika saya bersahabat dengan beliau dan keluarganya dan semua yang ada di Yayasan Al-Kausar. Saya lihat beliau memperhatikan sampai liang lahatnya orang tua. Jadi di situ saya akhirnya tergerak jika beliau mengajak saya terlibat dari penjurian, dari membina. Jadi banyak kegiatan aktivitas yang sering dilakukan. Nah, nanti saya akan masuk ke situ, Bu Fitri. Bung Julius, banyak sekali. Bu Fit, artinya kalau kita bicarakan ini secara spesifik, ini secara personality ya. Bu Fitri ini urusannya begitu padat, kerjaan padat. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Bahkan saya kasih bocoran begitu ke pemirsa, dulu juga pernah di TVRI Sultan ya. Alumni ya dulu begitu ya, tapi udah begitu lama pensiun ya, saya nggak tahu apakah akan kembali nanti. Nah, ini kan aktivitas padat nih Bu Fitri. Tapi tingkat kepedulian Bu Fitri bersama dengan teman-teman pemuda kepada lansia itu apa sih yang kemudian menggerakkan, memotivasi, selain tadi apa yang dilihat dan disaksikan dari Pak Sabrin sendiri begitu, rasa cinta apa? Menyenangkan gitu pada saat happy ya, senang. Iya, pada saat misalnya kan ada kegiatan kita ada pertandingan nih lansia lintas generasi. Nah, di situ ada lansia yang harus berpuisi. Kita ikut ngajarin, terus kita rangkul. Kan cara mengajar ke anak-anak beda sama orang tua. Dengan sentuhan-sentuhan mereka happy, yang
mohon maaf misalnya Iya. ada orang tua yang ditinggalkan anaknya, kan ada di Yayasan Al-Kausar. Nah, saat kita merangkul, saat kita memberikan sentuhan, mereka tuh seneng banget sampai Oke. keluarin air mata. Jadi kitanya pada saat beliau tersenyum, happy ketawa, aduh Jumlah itu bahagianya Iya, luar biasa. jumlah pengurus di Komda Lansia Sulteng ada berapa, lebih. Pak Sabri? Ada 21. 21, dan itu semuanya pemuda, Pak. Enggak, jadi Campur. ada 13 kepala dinas. Oke. Jadi itu selebihnya itu 8 itu generasi muda. Generasi muda. Karena kalau masuk pengurus Komda Lansia itu hanya lansia semua. Pertanyaannya siapa yang mau nyapu? Kantor siapa yang membuat surat? Oke. Siapa yang mengantar surat? Jadi kolaborasi. Kolaborasi di dalam. Saya udah membayangkan cerita ini gitu ya. Karena saya sempat juga pernah syuting kita bareng-bareng gitu Pak ya di Yayasan Bapak begitu ya, kita sempat melihat aktivitas lansia pada saat itu Pak Sabrin. Baik, Pak Sabrin, tapi kalau seperti saya, kami anak-anak muda yang juga kemudian ingin menjadi atau bergabung bersama dengan Komda bisa Pak, Komda Lansia. Seneng banget ya. Ya. Itu pada dasarnya kalau kita ini sangat senang apabila banyak pemuda yang mau pingin bersatu bergabung di Komda Lansia. Itu caranya gimana itu? Jadi itu kalau 13 OPD ini kan sudah paten. Jadi Iya. kita adalah perwakilan masyarakat. Oke. Jadi kalau sementara ini kita perwakilan masyarakat, ada Pak Safruddin Maranuan, ada Pak Jamaluddin Parenrengi, kemudian ada Ibu Fitri dan beberapa teman yang kaum muda. Oke. Itu yang dibina apa sih Pak Sabrin ketika kita mengatakan peduli lansia, apa sebenarnya yang dibina begitu Iya, setiap kita harinya? kalau bicara masalah peduli lansia, kami dengan Ibu Fitri dan teman-teman kaum muda ini, kami tidak hanya menjadikan itu sebagai simbol. Kata peduli lansia kami adalah action. Oke. Jadi kita banyak kegiatan yang kita lakukan di Komda Lansia maupun di internal Yayasan Al-Kausar. Jadi intinya bagaimana mewujudkan lansia itu aktif, sehat, mandiri, dan bermartabat. Oke, tadi saya sudah sampaikan yaitu sehat, mandiri, dan bermartabat. Iya. Ini juga kemudian menjadi statement dari Menko PMK Muhadjir Effendi begitu. Jadi sehat, mandiri, bermartabat. Iya. Oke, itu kalau dielaborasi satu persatu memiliki arti? Oke, jadi kenapa mereka harus aktif? Ya, karena selama ini biasanya lansia itu hanya jaga cucu, jaga rumah. Oke. Bagaimana kita itu memotivasi mereka agar supaya aktif di lingkungan masyarakat? Minimal kalau ada hajatan keluarga, mereka harus itu proaktif hadir. Karena dengan melangkahkan kaki pergi ke tempat hajatan itu, urat-urat para lansia itu akan hidup kembali. Itu berarti mereka akan aktif. Oke, karena bergerak. Iya, Iya. kan ada pergerakan. Kemudian kalau sehat itu mereka itu bagaimana kita memotivasi lansia itu harus aktif senam. Karena kita juga kan setiap ada beberapa lembaga lanjut usia itu yang seperti tiap ada hari Jumat, kami setiap hari Minggu, bagaimana kau memotivasi supaya mereka tetap datang senam agar supaya mereka sehat. Senamnya sampai Sumba nggak nih, Pak? Tapi pandemi ini kami belum melaksanakan. Hanya senam ringan aja ya, Pak Sabrin? Jadi ada untuk lansia ada senam khusus. Senam khusus, Jadi ya. ada senam Iya. memang yang diramu oleh pemerintah, Oke. baik itu Kementerian Kesehatan, Kemenpora, ada memang Iya. senam khusus lansia. Tapi untuk pandemi ini kami belum ini karena lansia ini kan sensitif. Baik, baik. Bu Fitri, tadi sudah dikatakan bahwa menyenangkan. Ini yang menjadi aktivitas dari Bu Fitri Mastura begitu, menyenangkan dengan aktivitas yang begitu padat begitu. Tapi nyaman, Bu Fitri nyaman begitu ya? Sangat nyaman. Oke. Sangat nyaman. Artinya every time gitu, Iya. itu mengingat lansia, Iya, kayak memberikan aksinya. Kita waktu puasa juga ya kemarin ya, itu kolaborasi dengan satu lembaga keuangan, lansia datang, kita bopong ya, maksudnya kita bawa ke acara pagelaran waktu itu. Di Akbar ya, di Ya. ini ada ustadz terkenal juga hadir secara online ya, gitu, daring ya. Zoom, beliau kita hadirkan dan menerima bingkis. Itu pada saat happy, senang banget. Padahal Senang. beliau, maksudnya orang tua kita waktu itu untuk melangkahkan kaki berat, tapi kita motivasi. Dengan berada di tengah-tengah Oke. banyak pihak, mereka senang banget dan mampu akhirnya gitu. Baik, tadi Nah, Pak itu Sabrin kan sudah mengatakan menjelaskan seru ya. sehat dan kemudian aktif begitu bergerak. Nah, kalau untuk kata mandiri, karena memang lansia ya kita melihatnya memang begitu mandiri begitu Bu Fitri. Kemudian bermartabat, itu gimana kemudian kita bisa menarik benang merah ini? Apa yang Ya. menjadi esensi dari dua kalimat ini? Jadi kalau misalnya mandiri ya bisa lebih beraktivitas seperti senam. Oke. Biasanya hanya itu kan bagian dari kemandirian seorang lansia. Tidak ada yang tadi Pak Ketua bilang, Pak Ketua Sabrin di rumah, tapi datang ke acara-acara mandiri. Itu
bagian dari keterlibatan yang mandiri bagi Dan lansia. ini memang terus dimotivasi kepada lansia. Iya. Oke, Pak Sabrin, ada berapa member lansia atau jumlah anggota lansia di Sulteng? Punya datanya begitu? Ya, kalau sementara ini kan itu 14.000 sekian. Di Sulawesi Tengah? Itu masih Kota Palu. Jadi Kota itu, Palu 14.000 lansia. Iya, 14.000 sekian itu. Jadi untuk Sulawesi Tengah kemarin itu 121 sekian. Oke. 121.000 sekian untuk 121.000? Iya. Oke, jadi saya ulang Untuk lansia yang 121.000 ya? kategori 60 tahun ke atas. Oke. Itu 121.000 ada di mana-mana saja? Jadi Pak? seluruh Sulawesi Tengah ini. kabupaten, Jadi kabupaten 13 kota. kabupaten kota ini. Oke. Oke, itu memang pendataannya terus dilakukan begitu ya? Jadi kan tiap tahun kan ada itu bisa bertambah. Jadi bertambah. Jadi kita itu selama ini kan pakai data BPS. BPS. Ya, BPS itu yang kita pampang di kantor sekretariat Komda Lansia Sulawesi Tengah. Oke. Sekretariatnya di mana kalau Jalan Komda Lansia? Ahmad Dahlan. nomor Jalan 2. Ahmad Dahlan? Depan Telkom Lama. Telkom Lama. Oh, itu adalah sekretariat dari Komda Lansia. Iya. Oke. Bu Fitri, tadi bermartabat saya lupa. Nah, kalau untuk bermartabat sendiri apa begitu derajat yang ingin diangkat dari seorang lansia dengan adanya pemuda peduli lansia ini? Jadi mereka juga orang-orang tua kita kan ingin ada pengakuan, ingin Diapresiasi. dan mungkin orang-orang tua kita ingin lebih Diberikan penghargaan ya. penghargaannya seperti itulah, Oke. Bung Julius. Iya, dan itu yang memang selalu menjadi program-program dari lansia sendiri. Iya, jadi kan selama ini kita lihat bagaimana di sosial media, di tengah-tengah kita juga orang tua dihardik, Ya. dimaki-maki, Bentak juga. dibentak, didorong, ada kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang tua kita yang kita tidak bisa ini kan tidak kita lihatlah sendiri kejadian-kejadian itu. Nah, mungkin kita tanpa kita sadari juga kita pernah melakukan hal itu. Nah, ini bagaimana kalau kita sama-sama bisa Ya, baik. ini ya bisa ada rem-rem Oke. yang bisa membuat mereka juga lebih Merasakan diapresiasi, Ya, merasakan betul. dihargai dan dicintai. Iya. Baik, Bu Fitri dan Pak Sabrin, kita melihat ini ada tayangan-tayangan gambar, ya. Mungkin pelan-pelan teman-teman untuk bisa dijelaskan. Pak Sabrin, ini adalah kegiatan apa nih? Ya, ini bisa ditahan dulu. Ini kalau tidak salah adalah silaturahmi bersama dengan, ya bisa Wagub. kembali lagi tadi. Ya. Suwon gitu, silaturahim bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Itu apa yang dibicarakan dan apa yang menjadi hasilnya? Iya. Jadi memang itu Permendagri 60 tadi itu bahwa Wakil Gubernur. Jadi ini adalah pertemuan kedua kami dengan Wakil Gubernur pengurus ini menyampaikan dari pertemuan pertama itu karena posisi COVID kemarin. Jadi memang sangat singkat. Oke. Jadi belum terlalu mengarah itu teknisnya. Ini pertemuan kedua kemarin ini kami menyampaikan kepada Pak Wakil Gubernur bahwa ini adalah regulasinya, bahwa Bapak adalah itu Ketua Komda Lansia Sulawesi Tengah. Alhamdulillah respon Pak Wagub luar biasa karena beliau sampaikan juga saya juga sudah lansia dan bagaimana caranya kita mewujudkan lansia di Sulawesi Tengah itu yang sangat luar biasa aktif kesehatan bermartabat, itu pesan beliau. Oke, artinya akan ada planning-planning rencana kerja ke depan. Banyak ya. Seperti Untuk apa, Pak planning Sabri? kegiatan kita ini sebenarnya 2021 ini itu sebenarnya sudah banyak plan kegiatan kita ya karena hanya pandemi ini kita terbengkalai, tetapi nanti insya Allah 2022 itu insya Allah kita sudah mulai action lagi dengan berbagai kegiatan. Seperti apa gitu Pak Sabrin? Seperti kegiatan cinta budaya, cinta tanah air. Nah, jadi itu tempatnya seperti di museum bagaimana lansia bagaimana mencintai tanah air mereka budaya kita. Seperti ada kegiatan panggung lansia merdeka yang dilakukan setiap 17 Agustus. Kemudian ada lomba seni budaya. Kemudian yang paling utama itu adalah Halun, HUT Lansia. Dan ini juga kemudian ini sebenarnya kita 1 Oktober ini Hari Lansia Internasional. Hari Lansia Internasional di 1 Oktober. Iya, jadi 29 Mei Hari Lansia Nasional. Kalau Oke. 1 Oktober sebenarnya 15 hari ke depan ini adalah Hari Lansia Internasional. Kita sebenarnya punya kegiatan. Tetapi karena pandemi ini kita belum bisa lakukan karena memang sensitif lansia. dan Oke. pandemi. Hari ulang tahun lansia tadi disebut Halun. Halun. Hari ulang tahun lansia. Iya, Oke. Halun. Hari lanjut usia nasional. Hari lanjut usia nasional begitu Bu Halun, Fitri. iya. Dan tahun 2021 sudah menginjak ke berapa begitu untuk hari ulang tahun 25. anniversary? Iya. 25. Harusnya. Harusnya ya. Harusnya.
Nah. diselenggarakan di tahun ini. Nah, perjalanan 25 tahun tentunya ini kan memang sinergi antara pusat dan daerah begitu, Iya, Bu Fitri. betul. Apa saja yang kemudian sudah dilakukan di 25 tahun ini? Kita sudah keliling ya, udah ke Parigi, ke Toli-Toli, ke hampir semua kabupaten kota ya yang sudah diselenggarakan Halun. Macam-macam Ya. apa namanya Kegiatannya. ya, bagaimana respon-respon lansia yang ada di Sulawesi Baik, Tengah. baik. Yang uniknya juga ada kegiatan namanya lintas generasi. Lintas generasi. Bu Fitri ditahan Ya. dulu Nah, karena ini. kita akan mencoba memaparkan visualnya gitu, menceritakan ini apa Ini nih? di Yayasan Al-Kausar. Ini lansia semua nih berkumpul ya. Aktivitas yang beliau Pak Ketua Pimpinan Al-Kausar. Ini Pak Sabri nih. Iya. Yang paling luar biasa. Oke. Pemuda paling luar biasa. Saya mau tahu dong Kak Fit, kalau lansia Ya. berkumpul gitu itu yang diobrolin apa sih Bu Fit? Nah, itu duta lansia tuh. Macam-macam, ada yang Macam-macam. curhat. Curhat ya. Kita dengerin aja ini. Ada kan dari macam-macam, ada yang dari Jawa. Oke. Tapi kita nggak ngerti, tapi kita layanin aja, kita usap-usap sambil itu curhat, kebanyakan curhat. Banyak curhat ya. Iya. Ini mungkin kegiatan senam. Berkeluh kesah. Nah, Iya. kalau tadi sama. dengan Aldi Taher, karena duta lansia Sulawesi Tengah ini adalah Aldi Taher. Oke. Duta lansia. Mantan pacar Dewi Persik. Baik, dan sempat datang juga Mas Datang. Aldi begitu Iya. ya. Oke, ya. Dan kalau senam begitu itu sebenarnya sepertinya sebelum pandemi dilakukan ya. Iya, tiap pagi ya. Iya. Dan luar biasanya di Yayasan Al-Kausar ada ruang karaoke lansia. Oke. Luar biasa Sekarang kan? sudah ada Oke. Nanti kapan-kapan bisa berkunjung, Iya, bisa kita lihat. sudah pernah syuting satu sudah kali ya. sekali. Udah lama Ada begitu ruang Pak Sabri. karaoke, makanya saya sangat apresiasi sekali. Saya bilang contoh pemuda terbaik yang ada di Oke. Sulawesi Tengah, Baik. yang sangat peduli lansia, begitu megahnya beliau create di dalam situ sehingga kita lansia yang ada di Sulawesi Tengah Merasa menjadi nyaman. percontohan Baik. di Indonesia. Baik, lansia Bahkan dunia ya. Ya, di Sulawesi Tengah menjadi Luar biasa. percontohan di Indonesia dan Bahkan di Sulawesi dunia, di beberapa dunia, Oke. beliau sering diundang untuk Menjadi keynote memaparkan speaker-nya. keynote speaker. Seperti apa Yes. kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Ya. Komda Lansia yang sudah menjadi percontohan di Indonesia bahkan di dunia. Kami Bangga akan bahas itu saya. pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Kepedulian pemuda terhadap lansia itu yang menjadi topik kita di Bicara Langsung di Kamis ini. Pemirsa, Anda ingin bergabung bersama kami untuk menyumbang saran opini Anda bisa melalui line telepon kami di layar televisi Anda 0451 452414. Begitu sudah hadir dari segmen awal tadi adalah Pak Sabrin Oladongi, beliau merupakan Kepala Sekretariat Komda Lansia dan juga Ketua Yayasan Al-Kausar, dan juga Ibu Fitri Kennedy Mastura, beliau merupakan salah satu anggota dari Pemuda Peduli Lansia Sulawesi Tengah dan juga merupakan menjadi Ketua 2 begitu. Saya kembali ke Pak Sabrin. Pak Sabrin, kalau kita lihat memang tadi yang disampaikan Bu Fitri ternyata lansia Sulteng itu menjadi percontohan ya di nasional Indonesia bahkan sampai dunia begitu. Bahkan kajian pun juga sudah sering dilakukan. Pak Sabrin sudah pernah berangkat ke berbagai negara. Universitas Indonesia juga sudah melakukan kajian. Apa sih yang menjadi cerita dari pengalaman-pengalaman ini Pak Sabrin? Iya. Kenapa menjadi tempat rujukan kajian di Sulawesi Tengah? Pertama karena kita punya ide kreatif. Jadi seperti melalui konferensi lansia internasional itu baru mencanangkan, menggaungkan untuk bagaimana caranya pembinaan lansia ini lintas generasi. Ternyata kita di Sulawesi Tengah sudah lakukan itu. Lintas generasi itu seperti apa? Maksudnya spesifik? Jadi seperti lintas generasi, seperti kita buat lomba. Jadi lomba ada senam lintas generasi. Oke, tarian artinya tidak hanya daerah lansia lintas yang ikut. generasi. Itu mereka kaget. Baru dicanangkan kemarin di Singapura, di Jepang. Baru dicanangkan untuk program pembinaan lintas generasi supaya lansia itu terjalin komunikasi dengan lansia, keluarga dan anak. Ternyata kita di Sulawesi Tengah sudah lakukan. Oke. Kita sudah mulai tahun 2005 ada lomba lintas generasi. Seperti lomba senam lintas generasi. Jadi kalau 12 orang, 4 anak-anak, 4 dewasa, 4 lansia. Gabungan, kolaborasi. Gabungan kolaborasi. Begitupun tarian Iya. daerahnya. Tarian daerahnya saja lintas generasi. Kemarin kan pernah kita tampil di UI. Dalam rangka HUT UI saja dari lintas generasi dari Sulteng kita punya bawa di tampil di UI. Jadi itulah yang membuat lirikan dari beberapa negara ini menjadi rujukan pembinaan lintas generasi percontohan. Dan menjadi percontohan. Iya. Oke, dan Pak Sabrin sendiri sudah sering berangkat ke berbagai negara juga. Iya, Oke. alhamdulillah. Kemana saja Pak Sabrin? Kita itu jadi saya diberikan ini kesempatan. Jadi biasanya ada konferensi lansia internasional maupun Asia Pasifik.
Jadi saya mewakili Indonesia Timur. Jadi kalau 15 orang, 14 orang itu dari berbagai lintas kementerian, kemudian sampai dari WHO macam-macam, saya mewakili Indonesia Timur. Oke. Pengalaman sudah begitu banyak, luar biasa oleh makanya Pak Sabrin. bangga banget kita Ya, punya di Sulawesi Tengah betul. punya beliau lah ya. Artinya Pak Sabrin banyak punya penghargaan, ya. yang akhirnya gubernur dapat penghargaan karena beliau yang punya gerakan untuk bagaimana membangun lansia yang bermartabat, mandiri dan sehat. Yang kami di sangat Sulawesi apresiasi jiwa sosial Tuh, saya Pak sampai Sabrin merinding gitu lagi ya. loh. Ya, artinya banyak penghargaan begitu Bu Masya Fitri Allah. dan juga Pak Iya. Sabrin yang dimiliki oleh teman-teman saudara-saudara kita, namun ini di sosial luar biasa begitu secara humanity. Kami akan menerima penelpon pertama yang bergabung bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Selamat malam. Selamat malam, bicara langsung. Bapak? Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Zainuddin Kampung Lere. Pak Zainuddin Kampung Lere. Pak Zainuddin, silakan Pak, apa yang menjadi Saya ini lansia, Pak. umur berapa Pak Zainuddin? Baru 78. Saya waktu gempa di Kampung Lere ditindis betong. Oke. Sampai sekarang saya ke rumah sakit tidak bisa dioperasi karena umur, faktor umur dan ada penyakit kecepatan jantung sangat lambat, maka dokter ahli jantung melarang dioperasi. Sampai sekarang saya cuma di tempat tidur dan ke depan rumah. Pak Zainuddin. Saya ingin juga Iya. aktif seperti apa Bapak program itu. Baik. Mau kemana, saya mau supaya aku sehat. Baik, Pak Zainuddin, nanti teman-teman kami begitu TVRI Sultan akan mencatat alamat dan nomor handphone Bapak begitu ya. Setelah Bapak jangan ditutup dulu telepon ini, nanti biar kemudian dicatat. Pak Zainuddin bisa mendengarkan kami? Bisa mendengarkan saya? Iya, ya. Ya, nanti jangan ditutup dulu teleponnya, teman-teman. Tolong dicatat alamat lengkap dan juga nomor telepon dari Pak Zainuddin di Kampung Lere. Nanti biar teman-teman pemuda peduli lansia akan menghubungi secara langsung. Iya. Nanti saya kasih nomor sekarang. Iya, baik Bapak. Iya, jangan ditutup dulu Bapak ya. 0812. Baik, 0812 9 Jenderal 4. 0812 054. di 9 Jalan Selar nomor 5 Palu Barat. Jalan Selar nomor 5 Pak ya. Bisa diulang tadi 0812 9 4 kali maksudnya ini. Itu. Ya, Bapak nanti. tahu Hotel Merkur di Kampung Lere Oh, saya baik, baik. itu. Jangan Jalan Selar nomor 5 di belakang salah satu hotel Pak ya. Oke. Iya. Iya. Baik, nanti kami akan mencoba khususnya juga teman-teman pemuda peduli lansia akan mencari. Boleh, saya ada banyak keluhan saya, banyak buah-buah pikiran saya mau kasih. Iya, Pak Tapi Zainuddin. bagaimana? Baik. Saya tidak bisa jalan. Pak Zainuddin Kampung Lere, terima kasih. Ya, kami Iya, sangat makasih. mencintai Bapak, menyayangi Bapak begitu ya, dan nanti biar ya teman-teman pemuda peduli lansia nanti akan ke sana begitu Pak untuk Terima kasih. bersama-sama dengan Bapak untuk Sehat membantu. selalu, Sehat Bapak. selalu Pak Zainuddin ya. Oke, nah Bu Fitri, ini contohnya seperti Pak Zainuddin begini nih. Bahagia. Iya, artinya Ikut ketika teleponnya. ada lansia yang kemudian ingin bergabung juga di Yayasan Pak Sabrin atau ingin apa begitu diperhatikan, itu jemput bolanya ada dari teman-teman Komda lansia. Kita biasa ini ya apa namanya menyerahkan ke lembaga. Iya, lembaga biasanya datang, kemudian ada dari kumpulan masyarakat yang ingin bergabung di kegiatan-kegiatan lomba-lomba, mendaftar. Oke. Ada kayak di kita juga di wilayah saya sendiri yang kemarin kita Kampung Tangguh. Baik, Kampung Tangguh ditahan dulu Bu Fitri karena ada penelpon juga nih yang sudah bergabung. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Bicara langsung, selamat malam. Ya, belum tersambung. Baik, Ya, jadi makanya kayak ada jemput bolanya gitu ya Bu makanya Fitri. kayak gini, mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang dekat ini kita bisa agendakan ketemu. Nanti kita juga coba komunikasi dengan teman-teman ID yang Ikatan Dokter Indonesia. yang kebetulan kan ada salah satu dokter yang sangat aktif namanya Dokter Rizko. Oke. Nah, mungkin Beliau sering juga ya, sering di sini. jadi Baik. sering kita berpartner, kita sering bersinergi dengan beliau dan beberapa dokter-dokter ya. Bu Fi ditahan dulu. Maaf, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Bicara langsung.
Ya, terputus lagi. Ya. Baik, jadi nanti akan ada Nanti, kerjasama dengan kalau berbagai stakeholder kita, ya? kayak biasa dulu kan ada kegiatan-kegiatan kita biasa suka mungkin dari Pak Ketua juga punya yang memang biasa bersinergi dengan BKKBN, ada lembaga-lembaga yang lain. Itu mungkin bisa kita sharing nantinya. Makanya kita nanti coba datang ya, kita lihat bagaimana kita jemput keinginan beliau, nanti kan kita bisa bercerita apa yang menjadi, kita fasilitasi. Dan negara harus hadir, ya pemerintah harus hadir, daerah harus hadir, mungkin melalui kita, karena saya kemudian di birokrat. Baik, Bu Fitri, kita ke penelpon. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam, Bapak, Ibu. Itu 0451, Pak. Baik, Ibu selamat malam. Dengan Julius, Bu, bicara langsung, Ibu. Ibu dengan TVRI bicara langsung, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Chris Diono, Birobuli Utara. Pak Kris di Birobuli Utara. Ya, apa yang ingin menjadi penyampaiannya, Pak, opininya di malam ini? Penyampaian pertama, saya sangat senang, Pak, dengan adanya perhimpunan ini. Jadi selama ini saya kok nunggu-nunggu, saya hanya mengadakan kegiatan sendiri lingkup di Departemen Transmigrasi saja, Pak. Jadi belum tahu saya bahwa ini ada kegiatan pemuda peduli lansia ini. Baik. Sekarang Terputus. Baik, Pak Kris Biono di Birobuli Utara, kami sudah menangkap sedikit begitu yang menjadi maksud Bapak. Ya, baru mengetahui adanya pemuda peduli lansia. Nanti kembali boleh mencoba kami untuk menghubungi lagi kami pemirsa bicara langsung. Kami akan break dulu, tetap bersama kami di Bicara Langsung, dan setelah itu kami akan kembali untuk pemuda peduli lansia. Saatnya pemuda peduli lansia, begitu terutama kalau kita bicara pemuda-pemuda di Sulteng, khususnya juga di Palu. Saya akan kembali ke Pak Sabrin. Pak Sabrin, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kris Biono, begitu sayang terputus, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui justru begitu Pak. Pak Zainuddin juga tadi di Jalan Selar sangat menginginkan adanya perhatian dari bapak-bapak, ibu juga di Komda Lansia. Apa yang kemudian akan menjadi follow-up-nya nanti ke depan? Yang pertama, doa kami selalu menyertai semoga itu Pak Zainuddin cepat pulih dan sehat kembali dari musibah yang dialami. Yang kedua, sebelum ada beberapa lembaga yang menangani lanjut usia di Kota Palu ini, itu dulu kan hanya Yayasan Al-Kautsar. Bagaimana saya mengupayakan ada itu lembaga-lembaga lain itu sudah terbentuk. Jadi seperti kalau di Palu Barat ada termasuk Yayasan Ar-Rahman, itu adalah itu kita yang memotivasi kemarin. Kemudian ada juga di Alilas di Kabonena. Jadi Bapak cari lembaga yang terdekat, supaya mereka teman-teman lembaga ini sudah paham tusi mereka, supaya mereka bisa memfasilitasi minimal memediasi ke kesehatan, dinas kesehatan. Kemudian bagaimana namanya Bapak sudah, mohon maaf, itu sudah di tempat, berarti Bapak itu harus butuh sentuhan supaya lembaga-lembaga terdekat itu bisa memfasilitasi melalui dinas sosial. Di situ ada beberapa bantuan termasuk atensi lanjut usia, supaya Bapak dapat mohon maaf kepedulian dari pemerintah. Itu satu. Kedua, ke Bapak di Kris Biono. Kris Ya, itu di Birobuli. Ya, ini kalau kegiatan Komda Lansia maupun Yayasan Al-Kautsar kita sudah sering menyampaikan melalui media baik cetak maupun elektronik, kita mensosialisasikan. Ya, karena mungkin agak terlewatkan sehingga Bapak ini. Jadi Pak, kalau seandainya berkenan bisa sekali-sekali kita silaturahim ke Komda Lansia, ke sekretariat Jalan Ahmad Dahlan ya. Ya, ke lembaga kita Yayasan Al-Kautsar, di situ kita bisa sharing. Yayasan Al-Kautsar di Jalan mana, di Pak Jalan Al-Kautsar sekarang. Jadi sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah, kalau kemarin masih lorong, sekarang diberikan nama sudah jalan. jadi Jalan Al-Kautsar. Itu di jalan dekat Jalan Al-Kautsar, Pengawu. Pengawu. Baik. Iya. Baik. Nah, itu untuk mohon maaf untuk kedua penanya tadi. Intinya untuk langsung closing ya. Belum Pak Sabrin, masih ada banyak waktu. Pak Sabrin, kalau kita bicara, kami mendapatkan info juga bahwa ternyata dibubarkan Komnas Lansia. Iya.
Ini benar, Pak? Iya, benar. Oke. Terus untuk Komdanya sendiri gimana? Kemudian Jadi ketika ini ada memang, lembaga Komnas ini. ya, ada teman-teman pengurus Komnas Lansia Kabupaten Kota banyak kemarin nelpon. Bagaimana dengan ini Komnas induknya, Komnas Lansia sudah dibubarkan. Bagaimana di kata Komda? Saya sampaikan kalau Komnas Lansia dibubarkan tidak ada kaitannya dengan kita. Oke. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Komisi Daerah Kota. tetap lanjut. Karena Komnas Lansia itu dibentuk Kepres. Melalui Kepres, sedangkan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Kabupaten Kota dia dibentuk dengan Permendagri 60 2008. Oke. Jadi tidak ada ininya. Jadi tidak ada dampaknya walaupun secara nasional Komnas dibubarkan begitu. Iya. Komda tetap jalan karena Tapi Permendagri. sekarang ini Iya. untuk di pusat teman-teman itu lagi itu meramu untuk membentuk kembali itu wadah yang menaungi itu lanjut usia di Indonesia ini. Baik. Setelah dibubarkan Komnas Baik, Lansia. Bu Fitri, program kelanjut lansia begitu, kelanjut usiaan maksud saya, ini kan memang harusnya terintegrasi dengan berbasis komunitas. Tadi Kak Fitri atau Bu Fitri sempat mengatakan kampung tangguh begitu, Ya. ataupun juga macam-macam yang seperti ID dan berbagai stakeholder begitu. Jadi memang harus menyentuh berbagai komunitas ketika kita mau tetap eksis begitu. Iya, lansia dan ini. semua yang ada di wilayah-wilayah RT-RT itu harus ada program lansianya, karena kan pasti ada lansia. Bahkan mungkin jumlahnya juga lumayan banyak kan orang tua yang ada di wilayah. Oleh sebab itu kemarin juga salah satunya di Kampung Tangguh Menteri sampai datang, Pak Menteri Pak Erlangga Erlangga Hartarto. ya, karena kita juga memberdayakan lansia salah satunya. Nah, ya harapan besar gitu untuk bisa menjadi motivasi juga bagi wilayah-wilayah yang lain yang bisa melihat aktivitas-aktivitas apa saja sih sebenarnya yang dibolehkan untuk orang-orang tua kita itu bisa melakukan aktivitas. Olehnya nanti juga mungkin akan lebih masif lagi jika kondisi pandemi ini sudah kondusif ya, tidak ini lagi pandemi. Kembali akan ada aktivitas-aktivitas yang masyarakat mungkin yang tidak maksudnya Belum ilmu mengetahui. yang belum sempurna didapat oleh beberapa wilayah itu bisa terinformasi kembali, bisa teredukasi kembali, dan tidak salah melakukan aktivitas yang memang diperuntukkan untuk orang tua Dan kita. khususnya adalah terintegrasi dengan berbagai komunitas Ya yang kan ada Ya. aktivitas-aktivitas yang memang Ya. yang khusus untuk orang-orang tua kita. Baik. Tapi tidak juga banyak batasan, hanya memang ya Perlu berbeda ada dengan treatment-treatment. Ya, perlu ada dengan treatment treatment yang berbeda. Baik. Pak Sabrin, peran keluarga memang dirasa sangat penting begitu Pak ketika kita berbicara tentang lansia juga begitu ya. Jadi lansia agar tetap mandiri dalam aspek sosial maupun ekonomi begitu Pak. Karena kebanyakan lansia ini tidak bergantung kepada anak-anak. Pak Sabrin sendiri bagaimana kemudian memberikan persuasif ini, peran keluarga? Iya, mewujudkan lansia sehat aktif dan bermartabat ini tuh peran keluarga sangat-sangat luar biasa. Yang pertama itu kami karena waktu juga ya, saya hanya sedikit menyampaikan ke keluarga lansia bagi yang ada lansia di dalam keluarganya. Yang pertama itu lansia itu apabila dia mau bekerja, mau aktif itu jangan dilarang. Oke. Itu Tetap lebih bagus. dibiarkan diberikan kesempatan produktif. Iya. Kedua, untuk keluarga yang ada lansia di rumahnya itu di pemerintah ini ada beberapa lembaga yang menangani lansia. Seperti itu kalau di kelurahan itu ada program BKKBN namanya itu BKL. Bina Keluarga Lanjut Usia. Jadi itu dari produknya BKKBN untuk mewujudkan 7 dimensi lansia tangguh. Nah, jadi itu bisa di setiap kelurahan ada BKL. Oke. Kemudian kalau dinas kesehatan ada posyandu lansia. Jadi keluarga lansia cari pengurus posyandu lansia agar supaya ada aktivitas. Baik. Kemudian kalau dari Kementerian Sosial ada namanya lembaga LKSLU, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Yayasan-yayasan lain agar supaya lansianya itu bisa aktif. Jadi Bisa setiap kelurahan aktif. itu pasti ada. Baik. Jadi dengan harapan keluarga punya peran terpenting untuk mewujudkan lansia hebat. Keluarga, komunitas, dan juga pemerintah, baik daerah dan juga nasional harus saling berintegrasi satu sama lain. Kak Fitri, kita masih punya waktu setengah menit saja. Kak Fitri punya harapan apa untuk pemuda peduli lansia? Semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang mencintai orang tua. Iya. Bukan hanya orang tua sendiri, tapi orang tua yang di luar, orang tua teman, orang tua tetangga kita, orang-orang tua yang lain, agar kita juga nantinya kan gini, ada yang namanya
Kung Karma gitu. Oke, baik. Gitu ya. Dan kemudian Jadi ajakan jika- untuk kita bisa bergabung juga. Iya, betul. Baik. Terima kasih. Siap, terima kasih, Bung Ya, Jul. Pak Mari Sabrin. kita menyayangi lansia sebagaimana mereka menyayangi kita di masa kecil. Mari kita menyayangi lansia seperti lansia juga pernah menyayangi Jangan kita. memaksakan gitu. Iya. kehendak kepada lansia Baik. sebelum memahami keinginan lansia. Baik, terima kasih Pak Sabrin. Itu kutipan akhir yang luar biasa bagaimana kita peduli terhadap lansia. Ajakan untuk seluruh pemuda Sultan Kota Palu. Mari kita bisa bergabung untuk pemuda peduli lansia. Terima kasih Pak Sabrin Oladongi, Ibu Fitri Kennedy Masura. Terima kasih atas waktunya. Kami akan undang nanti untuk cerita-cerita dan juga hal-hal yang inspiratif begini ya. Baik pemirsa, yang menjadi akhir dari Bicara Langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Dan mari kita peduli terhadap lansia.